Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai persekutuan keluarga pertama Prapaskah ini dengan bersaat teduh sejenak. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Raja Wali, Melintasi gunung tinggi, Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Tuhan Yesus, saat ini kami mensyukuri penyertaan-Mu yang menguatkan, pertolongan-Mu yang memampukan, cinta kasih-Mu yang mencukupkan,
sehingga sampai saat ini kami masih boleh menikmati berkat, menikmati kehidupan yang baik dari hari ke hari. Amin. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa kami. Layaklah Kau Tuhan kami sembah di atas segala-galanya. Tak terukur Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Oh, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa kami. Kami angkat suara kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Satukan suara, angkat suara-Mu dan katakan, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persekutuan keluarga pertama Prapaskah ini
akan merenungkan tema berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudaraku, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau rela menderita, Engkau rela disalib, menyerahkan nyawa guna menyelamatkan kami, melepaskan kami dari belenggu dosa. Dan biarlah saat ini di persekutuan keluarga ini kami kembali merenungkan penderitaan-Mu, mensyukuri, menghargai keselamatan dari Tuhan dengan hidup semakin taat kepada Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan, karena saat ini kami siap mendengarkan, siap merenungkan, siap diubah dan berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 22. Demikian saudara. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikian jauh pembacaan sabda Tuhan, saudaraku. Kehidupan kita akan bahagia, kita akan kuat ketika firman Tuhan sungguh-sungguh kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, yang diartikan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, menekankan kepada kita bahwa sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan diraih, dicapai dengan perjuangan yang berat, dengan kerja keras. Ingin menekankan bahwa segala sesuatu jarang atau bahkan tidak mungkin diraih dengan instan. Perlu perjuangan terlebih dahulu, perlu kerja keras terlebih dahulu. Kadangkala juga harus menderita terlebih dahulu, baru mencapai kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami zaman sekarang, peribahasa di atas kadangkala kurang dihayati, karena tidak sedikit orang atau mungkin kita inginnya meraih sesuatu dengan cara yang mudah, dengan cara yang tepat, tanpa harus kerja keras atau mengalami kesulitan, bahkan penderitaan dalam hidup. Segala sesuatu pengennya cepat dan gampang diraih. Mengapa? Mengapa banyak orang berpikir seperti itu? Saudaraku, karena penderitaan bagi sebagian orang merupakan sesuatu yang menakutkan, membuat panik, membuat cemas, membuat berat kehidupan. Penderitaan juga diyakini, juga dipahami sebagai sesuatu yang membuahkan kehancuran dan kesulitan hidup. Sehingga ketika memahami, meyakini penderitaan sesuatu yang menakutkan, membuat kecemasan, membuat kepanikan, dan juga membuahkan penderitaan, tidak sedikit orang, saudara, ketika mengalami penderitaan dalam hidupnya, lalu dia mengeluh mengapa semua terjadi, dan tidak sedikit orang juga melarikan diri dari penderitaan itu. Mengapa? Karena banyak orang tidak siap untuk menderita. Pengennya ya tadi, meraih segala sesuatu dengan cara yang mudah dan cepat.
Jemaat Tuhan, lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus? Di ayat yang kita baca tadi, akan saya bacakan sekali lagi demikian saudaraku. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Di sini ada dua hal yang ditekankan, saudara. Yang pertama, harus menanggung penderitaan. Kemudian yang kedua, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Artinya apa, saudaraku? Artinya bahwa Tuhan Yesus juga mengalami peribahasa tadi. Berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dikatakan anak manusia atau Tuhan Yesus harus menanggung banyak penderitaan. Dia harus mengalami tidak yang satu penderitaan, tetapi banyak penderitaan. Dia ditolak oleh tua-tua dan imam kepala. Penderitaan berikutnya lalu dibunuh di Bukit Golgota. Sebuah penderitaan yang luar biasa dialami Tuhan Yesus. Untuk apa, saudara? Penderitaan ia alami, yaitu untuk dibangkitkan, untuk meraih sebuah kemenangan, untuk meraih sebuah keberhasilan, yaitu keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Sehingga saudaraku, bagi Tuhan Yesus, penderitaan adalah sesuatu yang pasti dialami semua orang tanpa kecuali, baik anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, dewasa, semuanya bisa mengalami penderitaan itu. Sehingga ketika semua orang mengalami penderitaan, maka penderitaan sesuatu yang tidak boleh dihindari. Seseorang tidak boleh melarikan diri dari penderitaan yang dia alami. Kemudian yang kedua, saudara, Tuhan Yesus pun juga meyakini dan mengakui bahwa penderitaan awalnya membuat kehidupan terasa berat, tetapi harus dihadapi, harus dijalani dengan meminta kekuatan Allah agar mampu menjalani sampai selesai, sampai tuntas, sampai membuahkan keberhasilan, kebaikan, dan kebahagiaan. Kemudian berikutnya, bagi Tuhan Yesus, penderitaan menjanjikan kemenangan, menjanjikan kebaikan, menjanjikan kebahagiaan saat dijalani dengan tekun. Kemudian yang membuat Tuhan Yesus dengan semangat, dengan rela menghadapi penderitaan adalah penderitaan yang dia alami. Kalau dia menjalani dengan tuntas, maka akan membuahkan keselamatan, menjadi berkat bagi semua orang, khususnya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita harus memandang penderitaan? Yang pertama, saudara, mari kita meyakini seperti Tuhan Yesus. Penderitaan adalah sesuatu yang pasti atau akan pernah kita alami, sehingga kita tidak boleh menghindari, melarikan diri dari penderitaan itu. Kemudian yang kedua, ketika sebuah penderitaan itu datang menghampiri kita, kita alami, terjadi dalam kehidupan kita, kita harus menjalani, menghadapi,
dengan tenang, dengan tetap bersemangat, supaya kita mampu berhasil mengatasi, menyelesaikan penderitaan yang kita hadapi dengan baik. Kemudian yang ketiga, ketika penderitaan kita alami terjadi dalam kehidupan kita, yang ketiga saudara, mari kita meminta kekuatan Tuhan supaya kita mampu tabah, mampu setia, dan kita pun akan mendapatkan keberhasilan dan kemenangan di balik penderitaan yang kita alami itu. Sehingga saat kita tidak melarikan diri, menghadapi dengan ketenangan dan optimis, meminta kekuatan Tuhan, maka kita pun dimampukan seperti Tuhan Yesus, berakit-akit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saudaraku, mari kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita saat ini tidak ada sesuatu yang instan. Sebuah keberhasilan memerlukan perjuangan dan kerja keras. Sebuah kebahagiaan seringkali diawali dengan penderitaan. Sehingga jikalau saat ini kita harus berjuang dan bekerja keras, jikalau saat ini kita mengalami penderitaan hidup, janganlah kita berkecil hati, janganlah kita melarikan diri, tetapi mari saudara menghadapi, menjalani semuanya itu dengan berani, serta meminta kekuatan Allah agar kita bisa menghadapi, menyelesaikan setiap penderitaan, setiap pergumulan, setiap permasalahan hidup kita dengan baik, sehingga kita dimampukan seperti Tuhan Yesus, berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saat ini bagi kita semua. Amin. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan
melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Oh, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memanjatkan doa-doa syafaat kita.